Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang vektor untuk seri yang pertama. Perhatikan arah gaya-gaya pada gambar berikut jika nilai sisi satu blok adalah 1 Newton. Maka resultan dari kedua gaya tersebut berapa? Dilihat ini. Jadi ini jumlahkan. Pada besarnya gaya ini diwakili dengan blok-blok yang ada di sini. 1 blok 1 Newton. Oke, kita selesaikan bahwa untuk menyelesaikan ini digunakan resultan dengan melihat jumlah vektor yang searah sumbu X dan sumbu Y. Maka saya buatkan sumbu X-nya, sumbu Y-nya, kemudian kita proyeksikan untuk ini F2, saya proyeksikan ke arah sumbu X ini, berarti ini adalah nilai F2X. Saya proyeksikan ke arah sumbu Y-nya ke sini, berarti ini adalah nilai dari F2Y. Ini Fx-nya ada 2 balok, Fy-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ya, maka kita lihat sigma Fx adalah F1, ini yang ada F1, itu adalah ini F1. Dan ini ada F2X. Maka saya jumlahkan F1 itu kalau lihat baloknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Searah sumbu X ini diproyeksikan kemari hanya ada 1 dan 2. Berarti dijumlah 8. Searah sumbu Y, sigma Fy itu ada di sini. Proyeksinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapatkan 6. Maka resultannya adalah sigma Fy kuadrat ditambah Fx kuadrat. Jadi resultan kuadrat itu sama dengan sigma Fx kuadrat, ini 8, dan sigma Fy kuadrat 6. Berarti hasilnya adalah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat adalah 100. Itu R kuadrat resultannya. Berarti R-nya 10. Jadi resultannya dari dua vektor ini adalah 10 Newton. Soal berikut, dua buah vektor V1 dan V2 besarnya sama 5 Newton. Resultan kedua vektor ini sama dengan 5. Hitung berapa besar sudut antara kedua vektor itu. Kita gambarkan kejadiannya begini. Ya, ini sudutnya alfa, ini dikatakan 5, 5. Dan resultan kedua vektor ini diketahui hasilnya adalah 5. Maka berapa sudut ini? Kita masukkan ke rumus V kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, ya, V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V2 cos sudutnya, cos alfa. Maka ini 5 kuadrat, 5 kuadrat, 5 kuadrat tambah 25 kali 5. Ini dikalikan berarti 50. 25 sama dengan 25, 25, 50 cos alfa. Berarti ini 50. 25 sama dengan 50 ditambah 50 cos. Ini pindah kemari berarti 25 min 50 adalah min 25 sama dengan 50 cos alfa. Cos alfa berarti min 25 dibagi 50 min setengah. Nah, min setengah itu adalah 120 derajat. Jadi cos 120 itu adalah min setengah. Soal berikut, dua buah vektor V1 dan V2 besarnya sama 5 Newton saling mengapit dengan sudut 30 derajat. Hitunglah penjumlahan kedua vektor dan hitunglah selisih kedua vektor. Oke, kita lihat ini vektornya 5 Newton jumlah Newton, sudutnya adalah 30. Maka menjumlahkan jajaran genjang, ya. Ini kemari jajarkan, ini pindahkan kembali jajarkan, ini adalah resultannya V. Maka V kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat plus 2 kali V1 V2 cos alfa. Berarti 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 5 cos 30. Cos 30 itu adalah 0,85. Maka ini ditambahkan
50 tambah 43,5, dapatkan V kuadrat adalah 93,5. Berarti V-nya akar dari 93,5 itu adalah 9,7 Newton. Itu hasil penjumlahan. Ya, jawabannya resistance kedua vektor adalah 9,7. Kemudian besar selisihnya. Berarti selisihnya ini kemari, yang ini dipindahkan ke bawah, arahnya dibalik. Jadi bukan ke atas tapi arahnya ke bawah. Ini berarti pengurangan. Berarti alfanya kalau melihat dari sudut ini ditarik ke sana satu garis lurus, ya. Ini kan sudutnya yang di sini 30, satu garis lurusnya 180. Berarti 180 dikurangi 30 itu 150. Nah, ini resultannya, hasilnya di V. Masukkan ke rumus. V kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat plus 2 kali V1 V2 cos alfa. V1-nya 5 kuadrat, 5 kuadrat, 2 kali 5 kali 5 cos 150. Berarti 25, 50 min 0,87. Jadi cos 150 itu 0,87 minus. Maka hasilnya adalah 50 min dari 43,7, dapatkan V kuadrat itu 6,5. Maka V nilainya adalah akar dari 6,5 itu adalah 2,55. Jadi besar selisih kedua vektor itu adalah 2,55 Newton. Soal berikut, dua buah vektor V1 dan V2 besarnya sama, 9 Newton, saling mengapit dengan sudut 120 derajat. Hitunglah penjumlahan kedua vektor dan selisih kedua vektor. Oke, sekarang sudutnya yang kita rubah. Ini sudutnya adalah 120. Resultannya, oke, begini. Ini pindahkan kemari, ya. Nah, ini resultannya. Masukkan ke rumus. V1-nya 9, V2-nya 9, berarti ini 2 kali 9 kali 9, cos 120. Cos 120 itu adalah min 0,5. Berarti hasilnya adalah 81 plus 81 min 81. Berarti V kuadrat itu sama dengan 81. V akar 81 itu adalah 9. Jadi besar resultan kedua vektor kalau dijumlahkan itu adalah 9. Bagaimana kalau selisih kedua vektor? Berarti arahnya ini yang dirubah, bukan ke sana tapi ke bawah. Jadi ini arahnya ke bawah, arahnya ke sini. Ya, kalau ini ke kanan, ke kiri atas, berarti ini ke kanan bawah. Ini selisihnya. Maka sudutnya ini adalah 60. Jadi 180 dikurangi 120. Maka hasilnya, ini resultannya dari pengurangan V2 sama V sama dengan V kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat plus 2 kali V1 V2 cos alfa, berarti 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat 2 kali 9 kali 9 cos 60. Cos 60 itu adalah setengah plus. Berarti hasilnya 81 plus 81 plus 81 dapatkan V kuadrat 243. Maka V akar 243 dapatkan 15,59. Jadi selisih kedua vektor di atas adalah 15,59. Soal berikut, ada satu titik bekerja 3 buah gaya, ada F1 3 Newton, F2 2 Newton, F3-nya 4 Newton. Masing-masing sudutnya 45 dengan sumbu X. Nah, untuk itu kita buat tabel seperti ini. F1-nya itu 3, sudutnya 45. F2-nya adalah 2, sudutnya kita hitung secara jarum jam ke sini. Ya, berarti ini 90 ditambah dengan sini 45, 135. Sedangkan yang ini secara jarum jam muter kemari, berarti ini kan 270 dikurangi 45, 225. Maka
kita buat masing-masing daripada vektor ini komponennya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X kemari, berarti F1 cos alfa 1, berarti di sini kita dapatkan bahwa cos 45 itu setengah akar 2, berarti 3 kali setengah akar 2, 1 setengah akar 2. Proyeksikan kemari, kita dapatkan di sini nilainya adalah F1 sin. F1 sin 45 itu setengah akar 2, berarti 3 kali akar 2. Dapatkan 1 setengah akar 2. Kemudian gaya yang kedua kita proyeksikan ke arah sumbu X. Kita dapatkan di sini, ini berarti F2 cos alfa 2, berarti 2 kali setengah akar 2 ke kiri. Maka ini dapatkan minus. Ke kiri minus. Kemudian yang searah sumbu Y, berarti F2 sin alfa 2, berarti 2 kali setengah akar 2, berarti akar 2. Kemudian yang ketiga, gaya ini diperhatikan ke salah sumbu X, dapatkan adalah F3 cos alfa 3, berarti 4 dikalikan cos 45 juga, cos dari 225 itu adalah minus. Berarti minus setengah, berarti 4 kali setengah akar 2 minus. Dapatkan min 2 akar 2. Ke arah sumbu Y, berarti ke bawah arahnya, berarti minus. Jadi dapatkan ini adalah sin 225 itu adalah min setengah akar 2. Maka dikalikan dapatkan min 2 akar 2. Maka kita jumlahkan di sini, salah sumbu X dapatkan min 1,5 akar 2, salah sumbu Y dapatkan 0,5 akar 2. Maka resultannya akar sigma fx kuadrat ditambah akar sigma fy kuadrat, masukkan masing-masing kemari, berarti min setengah 0,5 akar 2 dikuadratkan, ditambah 0,5 akar 2 dikuadratkan, min dikuadratkan jadi plus. Maka hasilnya di sini didapatkan bahwa R sama dengan akar 4,5 ditambah akar 0,5, dapatkan R-nya akar 5 Newton. Sampai di sini pembahasan kita.